Yang mulia, salam hormatku. Bangkit. Yang mulia, hamba menemukan Vincent Poro tak kompeten. Suka memberontak, tak bisa diperbaiki. Dia bahkan habiskan banyak uang di pasar antik barat kota. Beli tripod tak berguna ini. Hamba tak mengerti mengapa yang mulia menyelidiki bajingan ini. Dia putraku, tinggal di antara rakyat jelata. Dulu, perebutan tahta sangat berbahaya. Putraku telah tinggal di antara rakyat jelata. Tanpa kabar, bertahun-tahun. Aku sudah tua. Dan putra mahkota sedang merencanakan sesuatu. Tanpa belas kasihan, aku percaya kau temukan Vincent. Dan buat dia warisi tahta. Stephanie, aku punya permintaan untukmu. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku ingin kau menikahi Vincent. Bantu dia jadi lebih baik. Dan jadi putra mahkota. Hamba patuh. Aku tahu kau memiliki kekuatan luar biasa. Tapi saat berurusan dengan Vincent, kau harus menahan diri. Dia satu-satunya putraku yang layak memerintah. Jangan sampai tak sengaja menghajarnya. Sampai mati. Kenapa kau minum begitu banyak? Pergi sana. Kau. Karena kau menikah dengan, kau harus ikuti aturan. Aturan apa? Pertama, saat aku keluar bersenang-senang, jangan menanyaiku. Kedua, urus kebutuhanku, berbakti pada orang tuaku. Salam pagi dan malam tepat waktu. Ketiga, Kalau kau menikah denganku, ikuti aturanku. Bersenang-senang artinya dipukuli. Begadang semalaman artinya dipukuli. Mabuk, berkelahi, dipukuli. kau sangat kuat. Kau melemparku sampai ke sini. Kau harimau betina. Berlututlah di sini atau ke tempat tidur. Terserah kau. Pria sejati tak berkelahi dengan wanita. Pria sejati tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri teguh. Putra mahkota. Ayah telah menjauhkan diri dariku akhir-akhir ini. Dia benar-benar tak mau mengangkatku jadi putra mahkota. Kudengar yang mulia baru-baru ini merencanakan pernikahan putranya yang tinggal di rakyat jelata. Mungkinkah dia ingin bawa kembali bajingan itu untuk warisi tahta? Tidak mungkin. Bajingan itu harus mati. Silakan minum teh, Ibu. Bagus. Jika di masa depan, Vincent melakukan sesuatu yang salah atau membuatmu merasa dirugikan, bilang saja padaku. Aku akan membantumu memberinya pelajaran. Ayah, silakan minum teh. Setelah kau menikah, kau dewasa. Perlakukan Stephanie dengan baik. Pikul tanggung jawabmu sebagai suami. Lihat, menikah benar-benar mengubah segalanya. Sangat sulit untuk mengajakmu. Minum denganku. Apakah aku menikahi seorang istri? Tidak. Aku menikahi seekor harimau betina. Aku akan menceraikannya cepat atau lambat. Kurasa, wanita butuh rasa krisis. Kau harus mengambil beberapa selir. Begitu dia cemas, dia pasti akan menuruti perintahmu. Minumlah. Ayo. Salam, Tuan Vincent. Bukankah dia cantik? Tadi malam, dia melakukan debutnya. Aku menghabiskan 3.000 tael. Untuk membelinya, aku bahkan belum menyentuhnya. Aku membawanya langsung kepadamu. Jika kau mau menerima, aku bersedia mengikutimu dan melayanimu. Kau benar. Pun kuambil selir harimau betina itu, tak bisa apa-apa kan aku. Ayo, minum. Minum, minum. Sudah gelap? Dari mana saja kau? Kau tahu jam berapa ini? Baru pulang. Sudah baca buku hari ini? Sudah berlatih berkuda dan memanah? Hentikan. Sialan, aku tak tahan lagi denganmu. Aku ingin mengambil selir.
Hamba Lydia memberi salam kepada Nyonya. Lydia lebih baik dan lebih pengertian darimu. Dia tidak akan memukulku. Aku menginginkannya. Apakah kau dari grup Opera Selatan? Ya. Tapi aku yakin kau murah hati dan tidak akan memperlakukanku dengan buruk karena latar belakangku. Benarkah? Sarkastis sekali. Musisi ini tidak sederhana. Perlakuan buruk apa yang kau bicarakan? Kau menyebut dirimu seorang hamba. Tentu saja aku tidak akan sopan. Kau akan melayaniku mulai hari ini dan seterusnya. Suruh dia tidur di kamar tamu. Ada yang mencurigakan. Akan kulihat jenis iblis macam apa kau. Ya, ada apa? Kenapa kau menangis? Ini selir suamiku yang dia bawa pulang kemarin. Apa? Bajingan! Dia berani bawa selir sehari setelah nikahmu. Seseorang? Ikat bajingan itu, bawa ke sini. Lepaskan aku. Ini selir yang kau bawa pulang. Seseorang, selat dia keluar dan hajar dia sampai mati. Ayah, meskipun suamiku salah, pada akhirnya ini juga salahku karena tidak bisa mencuri hatinya. Karena selir itu sudah masuk ke rumah kami, aku akan memperlakukannya seperti adikku sendiri. Ayah, kumohon jangan hukum suamiku. Lihat, Stephanie sedang membelamu. Siapa suruh kamu sok baik? Dasar macan betina. Keinginan terbesarku dalam hidup adalah menceraikanmu. Kamu akan kuhajar kau sampai mati. Ayah, sayang. Ayah. Kenapa ayah tidak mengizinkanku membawa suamiku kembali? Aku akan bicara dengannya baik-baik. Mungkin dia akan berubah pikiran. Lydia, ayo pergi. Dasar macan betina. Ayah, ibu. Tiga hari, belum ada kesempatan. Racuni Vincent? Salahku. Tapi Stephanie mengawasinya dengan ketat. Aku belum punya kesempatan untuk melakukannya. Apapun caranya, bunuh Vincent secepat mungkin. Setiap hari kau tunda, aku akan memotong satu jari saudaramu. Ya. Tahu apa salahmu? Sakit. Tahu. Aku tahu. Aku tidak akan pernah minum-minum dengan teman-teman. Nakalku lagi. Aku akan belajar giat. Aku takkan pernah ambil selir lagi. Tunggu saja kau, wanita cerewet. Cepat atau lambat aku akan menceraikanmu. Kau sudah bekerja keras untuknya. Kau pasti lelah. Aku sudah membuatkan sup ginseng. Silakan cicipi. Kau sangat perhatian. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku ingin tahu apakah kau mau mendengarnya. Tolong beritahu aku. Suamiku susah diatur, dan aku tidak ingin merusak hidupmu. Besok aku minta seseorang mengantarmu keluar dari sini dan mencarikanmu suami terhormat. Itu lebih baik daripada menjadi selir. Apa hakmu? Aku hanya ingin melayani kau dan Tuan Vincent. Bagus. Karena kau ingin melayani suamiku dan aku. Kenapa kau meracuni supnya? Kenapa aku harus meracuni kamu dan Vincent? Kau masih berani berbohong saat kau sekarat? Diracun. Diracuni? Aku menangkapnya.
Dia kabur. Itu membuatku takut. Bagaimana kau tahu sup itu diracuni? Apa kepalamu yang besar itu berisi air? Sup ginseng sangat merah. Dia menaruh racun merah di dalamnya. Oh, aku mengerti. Tidak, orang tua dan saudaraku masih di tangan Pangeran Sulung. Aku harus membunuh Vincent. Itu artinya identitas Vincent sebagai pangeran sudah diketahui. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang berpikir, kau sudah dewasa sekarang. Kau harus mengikuti ujian kekaisaran. Kita kekurangan uang. Kau mampu menghidupiku. Semua skema itu di pemerintahan. Cukup melihatnya. Membosankan. Tapi kau tetap harus belajar. Buku-buku dan karya klasik itu, aku sudah membacanya berkali-kali. Itu juga membosankan. Kau benar-benar tahu semuanya. Uji aku kalau begitu. Api! Tolong! Tolong, ambil air! Padamkan apinya! Ambil air! Ini, air! Padamkan apinya! Cepatlah! Ini! Hati-hati air! Ambil air! Ayah, ibu, Apa yang kau lakukan? aku akan menyelamatkan orang tuaku. Tuan muda, ini terlalu berbahaya! Cepatlah! Ini! Ayah, Aku baik-baik saya. Ibumu masih di dalam. Istriku, aku akan menyelamatkan ibu. Vincent! Stephanie, kamu tidak boleh masuk. Kamu tidak boleh masuk, Stephanie. Ya Tuhan, Stephanie. Ibu. Bu, bangun, Ibu. Ibu, pergi cepat. Jangan khawatirkan aku. Tidak, Ibu. Aku harus membawamu. Stephanie. Bawa ibu pergi cepat. Cepat dan pergi. Istriku. Sayang. Ibu, Stephanie. Stephanie masih di dalam. Stephanie masih di dalam, Stephanie. Vincent, ambil air. Apa yang kamu lakukan? Aku akan menyelamatkan Stephanie. Tapi apinya sangat besar sekarang. Jika kau kenapa-kenapa, bagaimana aku akan hidup? Stephanie masuk selamatkan kita. Vincent putra kita. Stephanie juga putri orang tuanya sendiri. Kalau begitu kamu harus membawa Stephanie keluar dengan selamat. Pergi, Vincent. 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 Stephanie. 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 Vincent. Aku di sini. Stephanie. Stephanie. Kenapa kau di sini? Aku tidak tahu. Aku jelas-jelas sudah kabur. Aku sudah ingin menceraikanmu, tapi memikirkan kau terjebak di sini. Aku jadi panik dan masuk ke sini. Kau gila. Panik dan datang untuk mati bersama. Tidak, kita tidak akan mati. Tak satu pun dari kita akan mati di sini hari ini. Bukankah kau sangat kuat? Ayo, bantu aku.
Tidak apa-apa. Vincent, jika kita tidak mati setelah kita keluar, aku janji aku tidak akan memukulmu lagi. Jangan bohong. Jika kau mengingkari janjimu, kau akan jadi anak anjing. Pergi. Tidak ada jalan keluar. Hati-hati. Stephanie. Stephanie, pergi. Keluar dari sini. Tinggalkan aku, Stephanie. Pergi sekarang. Cari jalan keluarnya. Tidak. Stephanie. Stephanie. Stephanie, jangan tertidur. Kalau kau tertidur, aku akan mengambil selir sekarang juga. Stephanie. 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 Anakku. Kamu tidak bisa masuk. Anakku, kamu tidak bisa masuk. Anakku. Anakku. Biarkan aku masuk, kamu tidak bisa. Biarkan aku masuk, masuklah. Hujan, hujan, hujan. Syukurlah. Selamatkan mereka. Cepat, selamatkan mereka. Selamatkan mereka, cepat. Selamatkan mereka. Pergi. Di sini. Tuan muda, nyonya muda. Tuan nyonya. Kami menemukan mereka. Cepat. Dan anakku, akhirnya kamu bangun. Aku hidup. Kamu hidup dan sehat. Hati-hati. Kau menyelamatkanku. Tentu saja. Tanganku terbakar, menyelamatkanmu. Kau berhutang nyawa padaku saat kau pulih. Kau harus merawatku. Dengarkan aku mulai sekarang. Hentikan. Oh. keluarga kita mungkin tak tertembus, tapi cukup aman. Sekarang seseorang berani membakar. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani. Seseorang sengaja membakarnya. Ayah melihat Noh sakit tadi malam. Sangat khawatir. Dia lapor ke petugas. Penyelidik kebakaran datang dan menentukan api mulai dari gudang kayu di halaman belakang. Tapi mereka menemukan bahwa seseorang menggunakan minyak tanah untuk menyebarkan api ke kamar orang tua kita. Ayah, Ibu, jika kau ingin tahu siapa pembakarnya, aku punya ide. Anakku. Ini solusi yang kau pikirkan? Membuatku berpura-pura mati. Kau tahu apa? Ini namanya menipu langit untuk menyeberangi lautan. Setidaknya aku penyelamatmu. Begini kau perlakukan aku. Menjelaskan tak akan membunuhmu. Macan betina ini telah berubah. Dia bahkan menuangkan air untukku. Begitu Lidah tahu kau mati, dia pasti kembali memastikannya. Itu satu-satunya cara dia melapor. Ya. Apa yang kau lakukan? Salam ayah dan ibu mertua. Aku tahu posisiku. Diusir oleh sang nyonya. Aku tak berani mengeluh. Tapi Vincent dan aku memang punya hubungan. Aku minta ayah ibu mertua, izinkan aku melihat Vincent terakhir kali. Dia ada di balik layar.
Silakan. Tebakanku benar. Kau pelakunya. Dia mati. Rakuni, lalu bakar. Siapa yang menyuruhmu? Kau pikir aku akan memberitahumu? Berani-beraninya kau kembali. Kau tidak berencana untuk pergi, kan? Orang di balik semua ini hanya punya dua tujuan. Entah menjadikanmu kambing hitam, atau membuatmu mati di keluargaku. Untuk menjebak keluargaku. Karena kau tahu segalanya. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Kau belum. Kejutan! Kau belum lama di sini. Kau tidak terbiasa dengan tata letaknya. Jadi, yang kau bakar bukanlah rumahku. Agar kau bisa seloyal ini, entah orang di balik ini menyelamatkan hidupmu. Atau nyawa keluargamu ada di tangannya. Kasihan sekali. Lihat betapa menderitanya dia. Kau harus memikirkan sesuatu. Aku. Hei, jangan menangis dulu. Macan betina di keluarga kita ini, meskipun agak pemarah, dia berhati hangat. Minta dia untuk membantumu. Vincent, pangeran, ditarget seperti ini. Perlu selidiki siapa di balik ini. Jika kau dipaksa, aku akan membantu. Orang tua dan adik laki-lakiku berada di tangan mereka. Aku benar-benar putus asa. Siapa mereka? Aku hanya tahu itu seorang wanita. Kami selalu bertemu di hutan. Masalah ini jangan dipublikasikan. Simpan di keluargaku. Apa maksudmu? Kau temui wanita itu di hutan. Kami akan mengikutimu. Aku tidak menyangka macan betina ini akan benar-benar sangat pintar. Kau masih hidup? Sepertinya keluargamu akan mati. Aku gagal dalam misiku. Aku tidak menyangka Stefani akan begitu terampil. Dia menepis belatiku. Peracunannya gagal. Pembubuhannya juga gagal. Apa sebenarnya yang dicapai? Aku benar-benar membakar Vincent sampai mati. Oh, aku lihat hari ini keluargaku mulai pengaturan pemakaman. Vincent di peti mati. Sudah mati. Kau berhasil melakukan satu hal dengan benar. Tuan, demi aku. Bakar Vincent sampai mati. Biarkan aku lihat orang tua dan adikku. Wah. Kita sampai. Kami telah mengikutimu. Aku sudah tahu di mana orang tuamu ditahan. Jika kali ini menyelamatkan orang tua dan adikku, selamanya berterima kasih dan membalas budimu. Jika kau bekerja untuk kami, apa bedanya kita dan wanita itu? Itu poin yang valid. Menunjukkan sedikit rasa iba. Tapi kandang yang menahan orang tuaku terbuat dari baja halus. Aku tidak punya kuncinya. Hei, apa masalahnya? Dia sangat kuat. Kandang baja halus belaka, itu mudah sekali. Jangan khawatir, aku di sini. Kandang baja biasa saja, bukan masalah. Hei, aku penyelamatmu kan? Dan beginilah caramu memperlakukanku. Kau terlihat begitu penuh kasih. Penuh kasih. Baiklah, katakan padaku. Pengaturan keamanan penjara. Begini, lihat.
cepat keluar, cepat keluar. Cepat. Ayo. Lydia, Tak pernah menyangka keluarga kita akan bersatu kembali. ini bukan waktunya untuk bicara. Ayo, pergi. Aku akan pergi duluan. Oke. Lydia, beraninya kau mengkhianatiku. Bunuh mereka semua. Jangan tinggalkan satu pun yang hidup. Sekelompok pecundang Stephanie. Pergi, cepat. Pergi. awas. Lydia. Pisau ini beracun. Nyonya, ku tak akan berhasil. Tolong jaga keluargaku. Aku berjanji. Lydia. Lydia, bangun. Lydia. Lydia, jangan mati, Lydia. Lydia, bangun, Lydia. Jangan mati, Lydia. Jadi ini rencana brilianmu. Yang mulia, Hansing Vincent dan Stephanie ke penjara. Tangkap mereka seperti kura-kura dalam toples. Stefania ternyata iblis. Dia melukai anak buah terbaikku. Aku membawa dan Lydia. Jadi menurutmu, ini semua salah Stephanie dan Lydia. Kau jelas-jelas membebaskan dirimu dari semua kesalahan. Yang mulia, itu tidak benar. Aku punya rencana lain. Yang pasti akan mengambil nyawa Vincent. Kau punya rencana lain. Jika kau gagal kali ini, kau tak perlu hidup lagi. Iya, Mereka yang di masa lalu berusaha memancarkan kebajikan ke dunia. Kaki, bagaimana berdiri? Yang ingin memerintah negara, Al-Satur, Shiluwara mereka. Mereka ingin mengatur keluarga mereka. Luruskan punggung. Aku tidak membaca lagi. Aku lelah. Bagaimana kau mencapai sesuatu jika kau tak belajar dia? Aduh. Bahkan ibuku tak pernah mencubit telingaku. Rubah, betina. Aku tidak mau belajar. Aku mau minum dan bersenang-senang. berani. Kembali ke sini. Stephanie, kau pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Stephanie pergi kemana? Bagaimana aku bisa kehilangan dia lagi? Nona Stefania, cepatlah. Yang mulia sudah lama menunggumu. Baiklah. Yang mulia. Bangun. Bagaimana kabar Vincent akhir-akhir ini?
Yang mulia, apakah Vincent itu benar-benar putramu? Kurasa dia hanya orang yang tidak berguna. Apa yang membuatmu berkata seperti itu? Aku mendesaknya belajar dan berlatih bela diri. Tapi dia menolak. Dia setiap hari hanya keluar dan berkeliaran. Orang seperti itu, bagaimana dia bisa mewarisi tahta? Kau sudah menikah dengannya. Belumkah kau menemukan kebaikan apapun dalam dirinya? Kebaikan? Dia berbakti dan baik hati. Berbakti dan baik hati. Bukankah itu kualitas penting untuk raja? Tapi Tidak ada. Tapi berkonsentrasilah saja pada membuat Vincent menjadi putra mahkota yang cocok. Aku tidak akan memperlakukanmu secara tidak adil. ya, yang mulia. Sudah, lupakan saja. Aku pulang dulu. Kenapa punggungku terasa dingin sekali? Benar-benar ada penjahat yang mencoba mencelakai. Vincent, kau cukup terkenal. Tuanku ingin aku mengambil nyawamu. Kau kenal aku? Pahlawan. Ampuni aku, keluargaku kaya. Aku bisa memberimu berapapun uang. Omong kosong, berhentilah melawan. Aku akan membiarkan tubuhmu. Tolong. Pembunuhan. Tolong. Saudaraku. Aku tidak akan lari. Aku tidak bisa lari lagi. Setidaknya biarkan aku mati. Mengetahui kebenarannya. Katakan padaku, siapa tuanmu? Karena kau bertanya dengan tulus, maka akan kukatakan padamu, tuanku adalah. Siapa yang berani menyerang diam-diam? Beraninya kau menyentuh orang? Beraninya kau sentuh orang-orangku? Pergi dari sini, jika kau ingin hidup. Stephanie, kau datang juga. Orang ini hampir membunuh. Apa yang kau lakukan di luar selarut ini? Aku. Awas. Kau berani menodongkanku dengan pisau. Apa kau buta? Biarkan dia. Terlambat. Kau mau kemana selarut ini? Bulannya indah malam ini. Hanya berjalan-jalan. Stephanie, mari bicara. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Ada yang aneh dengan Stephanie, aku tidak bercanda. Sejak aku menikahimu, aku merasa seperti telah menjadi target. Dulu, yang harus kulakukan hanyalah memelihara burungku dan minum teh untuk mewarisi bisnis keluarga. Tapi sejak aku bertemu denganmu, berapa banyak bencana yang menimpa keluarga kami. Pertama, ada Lydia, yang mencoba membunuhku. Dia hampir membakar orang tuaku sampai mati. Dan kemudian ada yang misterius, Clarice. Dia berstatus tinggi. Bukan orang yang keluarga pedagang kami. Mampu meninggung. Semua ini dimulai setelah kau menikah dengan keluarga kami. Orang tuaku sudah tua. Aku tidak ingin mereka hidup dalam ketakutan setiap hari. Stephanie. Mari kita bercerai. Apa kau serius? Aku akan menyiapkan surat cerainya. Untukmu besok.
Vincent, ingat, pernikahan kita diatur oleh Kaisar. Tidak ada kemungkinan untuk bercerai. Aku, Stephanie, hanya akan menceraikanmu. Setelah perceraian, aku akan meminta maaf kepada Kaisar. Dan kau, Vincent, kau tidak pantas untuk... Pergi terburu-buru tadi malam, tanpa uang. Tak bisa kembali beritahu ayah atau Kaisar. Aku adalah perawan suci. Aku bahkan tidak punya tempat tinggal. Heya. Hidup jauh lebih baik ketika harimau betina itu pergi. Bu, ayah, apa yang kalian lakukan di sini? Di mana Stefania? Dia belum datang menyambut kita pagi ini. Seperti biasanya, kami khawatir dia mungkin sakit. Kami datang untuk memeriksanya. Oh, dia. Dia pergi keluar. Kebiasaan ini sejak kecil. Memutar jari setiap berbohong. Katakan padaku. Gimana Stephanie sebenarnya pergi? Baiklah, biar aku beritahu kalian yang sebenarnya. Aku diceraikan oleh Stephanie. Dia pergi tadi malam. Kau. Kau, bodoh kau. Sejak Stephanie datang ke keluarga kita, dia sangat berbakti padamu. Kau akhirnya bisa fokus pada studimu dan berhenti main-main dengan teman-temanmu yang tidak berguna. Kau, beraninya kau menceraikan Stephanie. Tanya kau akan membuatku gila. Mu, jika bukan karena Stephanie, apakah keluarga kita akan memiliki begitu banyak masalah? Kau. Jangan salahkan Stephanie. Ini bukan salah Stephanie. Lihat betapa kau membuat ibumu kesal. Pergi dan bawa kembali Stephanie. Apakah kau lupa? Saat kebakaran, Stephanie lah yang menyelamatkan ibumu. Jika bukan karena Stephanie, rumah kita tak terbakar. Pergi kali dia. Jangan kembali sampai menemukannya. Aku demam. Tidak mungkin. Tidak peduli apapun. Aku harus menemukan penginapan untuk menginap hari ini. Mencari dokter dan mendapatkan obat. Ibu kota ini sangat besar. Di mana aku bisa menemukan Stephanie? Aduh. Kau baik-baik saja. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Aku membeli banyak makanan lezat hari ini. Aku akan memasak untukmu saat kita kembali. Tidak ada tapi-tapian. Ayo pergi. Pikiranku, kenapa penuh dengan Stephanie? Harimau betina itu. Apa aku sakit? Tadi malam benar-benar sesuatu. Nona, bukankah kau belum pulang semalaman? Tidak punya tempat menginap? Apa yang akan kau lakukan? Jangan takut. Kami bukan orang jahat. Ayo. Jangan pergi. Nona kecil yang galak. Kami suka kamu yang galak. Lebih dekat lagi, aku akan memberimu pelajaran. Ini lihat pelajaran apa? Nona ingat. Lepaskan aku. Ayo, bersenang-senang. Siapa yang merusak kesenanganku? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Kau, Vincent. Kau tahu siapa aku? Kenapa tidak lari? Lari. Kau baik-baik saja. Berhentilah main-main. Orang tuaku sedang menunggu kita di rumah. Bahkan sekarang, kau masih berpikir aku main-main? Kau sekarang adalah mantan suamiku. Ketika aku menemukan tempat untuk menetap, aku akan memberimu surat cerai. Baiklah. Aku hanya main-main. Oke, orang tuaku sudah memarahiku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Vincent, lebih baik kita tidak saling mengganggu. Maafkan aku.
Aku lupa. Kau masih terluka. Oh. Stephanie! Stephanie! Dia demam. Nyonya muda infeksi luka. Masuk angin. Dimem. Saya akan meresepkan beberapa obat. Dia akan segera sembuh. Luka ini perlu diganti perbannya secara teratur. Dan lukanya tidak boleh basah. Terima kasih, dokter. Pastikan pakai obat bagus. Kami mampu membelinya. Tolong. Selama 3 generasi, keluargaku kami tak pernah lihat pria sekejam dirimu. Ayah, aku salah. Stephanie, kau sudah bangun. Stephanie. Bagaimana perasaanmu? Lukamu masih sakit? Ibu, aku sudah menceraikannya. Cerai? Cerai apa? Stephanie, kalau kau masih marah, aku suruh hajar si brengsek ini. Mohon jangan. Anak durhaka. Minta maaf pada Stephanie sekarang. Jika Stephanie meninggalkan keluarga kita, kau juga tidak perlu kembali. Maafkan aku. Tuan. Stephanie, istirahatlah. Pergilah. Orang tuaku sudah menghukumku. Jika kau masih merasa itu belum cukup, pukul saja aku beberapa kali lagi. Aku sudah memikirkannya. Kau mengekang dan mendisiplinkanku demi kebaikanku sendiri. Jangan putuskan pertunangannya. Vincent, kau sangat konyol. Saat aku mengekang dan mendisiplinkanmu, kau menyebutku cerewet. Mengeluh aku terlalu mengontrol. Sekarang kau memohon padaku. Tapi aku tidak ingin ada hubungannya denganmu. Jangan katakan itu. Stephanie, aku bersumpah, jika aku tidak mendengarkanmu lagi, aku anjing. Aku akan membayarmu kembali untuk biaya pengobatannya. Jika tidak ada lagi, silakan pergi. Tidak mungkin. Jika aku pergi, kau tidak akan pernah memaafkanku. Stephanie, jika kau tidak memaafkanku, aku akan berlutut di sini selamanya. Kalau begitu berlututlah. Stephanie, kurasa aku sakit. Setelah kau pergi kemarin, kupikir wanita cerewet itu akhirnya pergi. Dan aku akhirnya bisa bersantai. Lalu orang tuaku menyuruhku untuk mencarimu. Melihat orang-orang di jalan. Yang kupikirkan hanyalah dirimu. Aku tidak pantas mendapatkan kasih sayang. Stephanie, aku tahu aku telah berbuat salah padamu. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Demi pernikahan kita yang diatur oleh Yang Mulia. Tidak mungkin. Tuan Vincent, silakan pergi. Aku perlu istirahat. Stephanie. Stephanie. Oh. Stephanie, jangan marah padaku lagi. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Jangan khawatir. Aku akan belajar dengan giat kali ini. Tolong jangan pergi, oke? Nah, begitu. Kalau begitu aku akan dengan berat hati setuju.
只安起每场一段如梦佳期，只盼望白首同行。能能不尽往昔，今夕是何夕？模糊了夜色，仍然注意。 Bukankah kau bilang kali ini pasti berhasil? Yang kukirim terbaik di rumah kita. Kupikir kita bisa menghabisi mereka sekaligus. Tapi Stefani muncul lagi. Dia seperti hantu yang tak kenal lelah. Hai, ingat janjimu padaku. Selesaikan tugas ini. Posisi putri mahkota milikmu. Yang mulia, tolong beri aku kesempatan lagi. Kali ini aku akan mulai dengan orang tua Vincent. Jika aku gagal lagi, aku bersedia mati untuk menebus kesalahanku. Aku tak peduli kau mati atau tidak. Jangan libatkan aku. Tuan muda. Tuan, Nyonya, dan Nyonya muda semuanya pergi. Apa? Ayahku membawa Stephanie pergi. Aku tidak tahu. Tapi aku menemukan surat ini di kamar Nyonya muda. Jika orang tua dan istrimu ada di tanganku, jika kau ingin mereka hidup, datanglah sendiri ke Villa Bambu pada jam kerbau. Jika aku menemukan orang lain, mereka akan dikubur bersama mereka. Apa yang kulakukan pada Clarice? Dia menculik orang tua dan Stefaniku. Apa? Tuan dan Nyonya diculik. Tuan muda, laporkan ke petugas. Tidak. Clarice telah mengincarku berkali-kali. Jika kita melaporkannya, orang tuaku dan Stephanie mungkin dalam bahaya. Kali ini aku akan menemuinya sendiri. Clarice, aku datang sendiri. Mana orang tua dan Stefaniku? Vincent, aku tak menyangka kau berani datang sendirian. Stephanie. Ayah, ibu. Vincent, kenapa kau di sini? Vincent lari. Wanita ini gila. Dia ingin membunuhmu. Lari. Jangan mendekat. Kalau kau mendekat, ku bunuh. Jangan sentuh mereka. Jangan libatkan keluargamu. Kalau kau punya dendam, hadapi aku. Jangan sentuh orang tua dan istriku. Begitu caramu memohon? Apa maumu? Ini semua karenamu. Ku kirim banyak pembunuh. Kau harusnya mati patuh. Kau malah kerja sama Stefani. Buat Lydia melawanku. Kau bunuh pembunuh bayaranku. Buatku dihukum tuanku. Berani tanya mauku? Jangan sentuh dia. Hadapi aku. Kalau kau punya masalah. Berlutut? Berlututlah, atau aku akan membunuhnya. Baiklah. Aku akan berlutut. Vincent, kau tidak bisa. Diam. Apa aku menyuruhmu bicara? Jangan sentuh dia. Aku akan berlutut. Baik. Wanita gila. Diam. Keluargaku tidak melakukan apapun padamu. Apa yang kau inginkan? Vincent, kau benar-benar hina. Menolak persulan kau akan dihukum. Sudah berlutut seperti yang kau minta. Sekarang, bisakah kau bebaskan orang tua dan Stefaniku? Tidak semudah itu. Aku akan membalas semua penghinaan yang telah kuderita sedikit demi sedikit. Oh. Bukankah kau tuan muda dari keluarga Gu? Ayo, menggonggonglah seperti anjing. Ini keterlaluan.
Stephanie. Aku tak keberatan tambah luka lagi. Lu wajah cantik, Stephanie. Oke. Aku akan melakukannya. Gu. Lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Gu. Vincent, kau benar-benar anjing yang baik. Tapi kau terlihat sedikit enggan. Ada masalah? Kau harus tersenyum saat menggonggong. Gu. Aku bersumpah, jika aku tidak mendengarkanmu lagi, aku anjing. Gu. Kau menertawakan apa? Suruh aku tertawa, aku akan tertawa. Suruh menggonggong, aku menggonggong. Apa sama kami menggoda? Sepertinya kau tidak akan belajar sampai semuanya terlambat. Vincent, pergilah ke neraka. Vincent! Berhenti. Kau tidak bisa membunuhnya. Apa katamu? Dia seorang pangeran. Dia putra yang mulia. Apa katamu? Vincent, apa kau tidak pernah bertanya-tanya mengapa kau hanya anak manja dari keluarga pedagang? Menerima perjodohan yang diberikan oleh Yang Mulia. Kenapa aku harus keras padamu? Memaksamu berlatih seni bela diri karena kau pangeran. Dihargai Yang Mulia. Dan suatu hari nanti kau akan mewarisi tahta. Tidak mungkin. Aku putra keluarga Gu. Aku satu-satunya putra keluarga Gu. Vincent, seperti keadaannya sekarang, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Ibumu dan aku menikah selama 7 tahun dan tidak memiliki anak. Hingga suatu malam 25 tahun yang lalu. Seorang pemuda berpakaian mewah datang ke rumah kami, memberikan kami sejumlah besar uang, dan menitipkan seorang bayi laki-laki dalam asuhanku, Vincent. Anak itu adalah kau. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, kau ternyata adalah sang pangeran. Tidak, ayah, ibu, aku tidak ingin menjadi pangeran. Aku putra keluarga Gu. Sekarang Vincent mengincar tahta. Satu-satunya yang terancam adalah posisi putra mahkota. Kau memihak Pangeran Elliot. Benar, aku orangnya. Elliot licik dan berbahaya. Kau tidak akan berakhir baik mengikutinya. Diam. Dia berjanji padaku, selama aku membunuh Vincent dan membantunya naik tahta, dia akan menjadikanku permaisuri. Clarice, aku tidak tahu apakah aku harus mengagumi otakmu atau mengejek kebodohanmu. Ada begitu banyak putri menteri yang berpengaruh. Setidaknya 8 atau 10. Jika dia menjadi kaisar, dia pasti akan memilih salah satu dari mereka sebagai permaisuri. Bagaimana mungkin kau tanpa keluarga yang mendukungmu dan mengetahui semua rahasia kotornya? Diam. Bahkan sekarang, dia bahkan tidak akan menjadikanmu selir. Jika dia naik tahta, hal pertama yang akan dilakukan adalah membunuhmu. Lalu, yang mati hanyalah seorang selir dan penasihat. Tak ada yang akan membicarakan. Dia tinggalkan istrinya bertahun-tahun. Diam, kalian diam. Vincent, kau hanya ingin orang tuamu dan Stephanie hidup. Aku tidak bisa membunuh pangeran. Tidak bilang pangeran tidak bisa bunuh diri.
Gunakan pisau ini, lukai dirimu. Tusuk dirimu di dada. Untuk setiap 3 tusukan, aku akan melepaskan salah satu dari mereka. Kau benar-benar gila. Jangan sentuh dia. Aku berjanji padamu. Aku janji. Dia ingin nyawamu, Vincent. Kau tak bisa berjanji padanya. Bahkan jika engkau bunuh diri, dia tetap akan membunuh ayah dan ibu. Dia tidak akan menepati janjinya. Vincent, jangan berjanji padanya. Vincent, jangan. Kau tidak boleh. Jangan berani berpikir kau bisa lolos dengan pisau di tanganmu. Nyawa orang tuamu dan dia ada di tanganku. Cukup gerakkan tanganku. Tenggorokan Stephanie akan saya potong. Ayah, ibu, kebaikan kalian membesarkanku. Lebih besar dari langit. Tak bisa kubiarkan kalian dibunuh wanita gila ini. Aku dan Stephanie adalah suami istri. Aku tidak bisa membiarkannya mati di tangan orang lain. Stephanie, aku belum baik padamu. Aku belum memenuhi kewajibanku sebagai suami. Jika kematianku bisa membelimu kedamaian seumur hidup, anggap saja sebagai kompensasiku. Stephanie, agak terlambat untuk mengatakan ini, tapi aku sangat menyukaimu. Vincent! Vincent! Bertarung sampai mati denganmu. Ayah, Tuan. Ibu. Stephanie? Stephanie? Nyonya muda, Anda sudah bangun. Di mana Vincent dan orang tua? Kedua orang tua itu sudah terlalu tua. Pengetahuan dan keahlianku terbatas. Meskipun aku mengerahkan semua kemampuan medisku, aku tidak dapat menyelamatkan mereka. Meskipun luka Tuan Vincent serius, semuanya hanya luka luar. Dia sedang berkabung untuk kedua orang tua itu. Hati-hati Nyonya muda, luka Anda baru saja diperban. Aku harus bertemu Vincent. Kau tahu dari awal, kan? Apa? Kau tahu dari awal. Aku bukan anak kandung orang tuaku. Kau tahu dari awal. Aku putra kaisar yang hilang, kan? Ya. Aku Putri Menteri Liang. Perawan suci Liang Agung. Yang mulia memerintahkanku menikahimu. Berpura-pura putri jelata. Mengajarimu membaca dan bela diri. Cukup. Aku dipermainkan kalian semua selama ini seperti boneka. Aku ingin menjadi tidak berguna. Apa salahku? Aku hanya ingin hidup damai dengan orang tuaku. Apa salahku? Kau dan Clarice itu
adalah pembunuh orang tuaku. Tidak, Vincent. Biarkan aku menjelaskan. Menjelaskan apa? Kalau bukan karenamu, mereka tidak akan memperhatikan keluargaku. Kalau bukan karenamu, orang tuaku tidak akan mati. Oh tidak, oh tidak. Tuan muda, Nyonya muda, di depan pintu ada peti mati hitam. Apa? Ayo kita lihat. Baik. Ini. Peti mati hitam di depan pintu. Artinya, akhir garis keturunan keluarga. Tuan muda ini pasti seseorang. Sengaja mengacau keluargaku kita. Aku akan lihat siapa yang mengirim peti mati ini. Siapa lagi kalau bukan Clarice? Peti mati itu dikirim oleh Elliot. Vincent, kau pikir kau bisa melawan aku? Keluarga Gumu hancur. Kau dan Stephanie terluka parah. Dan pernikahanmu berantakan. Aku hanya menggunakan satu pledge. 1 untuk 4. Bukan kesepakatan buruk. Elliot, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Yang mulia. Bangkit. Bagaimana kabar Vincent akhir-akhir ini? Yang mulia, saya baru saja akan membicarakan hal ini dengan Anda. Sejak Vincent dan saya menikah, kami telah dijebak berkali-kali. Jika bukan karena saya yang bertahan, Vincent pasti sudah mati sekarang. Beraninya, kau mengatakan pangeran akan mati. Saya tidak berani, tapi setiap kata yang saya ucapkan adalah benar. Petinya sudah ada di depan pintu. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa melindungi Vincent. Jadi menurutmu? Saya harap Anda segera akui Vincent sebagai putramu resmi. Sebagai pangeran, jika ingin melukai, harus berpikir 2 kali. Membunuh putra Pitagang beda dengan membunuh pangeran. Saya juga berharap segera mengakui Vincent, tetapi menguji karakternya butuh ketegasan. Yang mulia, jangan ragu. Lebih lama lagi, dan Vincent akan benar-benar menjadi mayat. Saya bersedia menjaminnya. Vincent keras kepala, tapi masuk akal. Tahu batasnya, kapan maju, mundur, dia baik hati, dan mempertimbangkan gambaran besar. Kau menganggapnya tinggi. Yang mulia. Kembali, beritahu Vincent. Bersiaplah, lalu temui aku selayaknya. Ya, yang mulia. Karena kau terluka, jangan lakukan hal-hal sepele seperti ini lagi. Dan jangan masuk ke ruang kerjaku lagi. Sudah ajukan permohonan masuk istana hari ini. Mohon yang mulia. Mandi ganti baju. Nanti ikut aku. Aku tidak akan pergi. Istana penuh intrik pengkhianatan, tambah tenang di permukaan. Di bawahnya, arus tersembunyi. Elliot penyebab. Keluargaku hancur. Kenapa aku harus terburu-buru untuk melibatkan diri dalam kekacauan? Ingin membalas dendam orang tuamu? Tentu saja. Jika kamu ingin membalaskan dendam orang tuamu, kamu harus merebut kembali identitasmu sebagai pangeran. Tidak perlu. Aku akan menemukan caranya sendiri. Vincent, kamu setia dan berbakti. Tapi kenapa kamu tidak punya otak? Menurutmu siapa yang kamu hadapi? Kamu menghadapi Pangeran Elliot yang memerintah kekuasaan dan pengabdian rakyat. Lalu kenapa? Keberanian orang bodoh. Darah berceceran 5 langkah. Darah berceceran 5 langkah. Saat itu, kamu bahkan tidak akan bisa keluar dari pintu keluargaku. Bahkan jika kamu mati, itu hanya akan menjadi kematian mendadak di kediamanku. Hanya akan jadi satu lagi. Makam baru di makam leluhur. Orang luar dengar. Mereka hanya kasihan. Tuan mudaku mati muda. Sayang sekali. Setelah 3 sampai 5 tahun, siapa yang akan mengingat ketidakadilan? Hanya dengan menjadi putra yang mulia. Bisakah kamu sejajar dengan Elliot? Hanya dengan menjadi putra mahkota.
Bisakah kamu melampaui Elliot? Dan balas dendam orang tuamu? Baiklah, kalau begitu. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan pergi ke istana bersama. Yang mulia, salam hormatku. Yang mulia, salam hormatku. Bangkitlah. Terima kasih, Yang mulia. Sekarang, kau juga harus memanggilku ayah. Bagaimana bisa pemuda ini membiarkan Vincent kembali ke keluarga kerajaan? Hamba takut, Yang mulia. Hei, apa yang kau takutkan, Elliot? Putramu ada di sini. Lihat, beginilah seharusnya ayah dan anak, penguasa dan bawahan. Kau harus belajar lebih dari kakakmu. Hamba tidak akan berani melakukan seperti yang dilakukan Pangeran Elliot. Hari baik untuk kembali ke kue leluhur. Jangan bicara hal lain. Masuklah ke kue leluhur dulu. Nanti, apa kau akan kekurangan waktu untuk berurusan dengan Elliot? Ya, putramu tumbuh di luar istana. Aku tidak mengerti banyak aturan di istana. Tentu saja, aku perlu meminta lebih banyak nasihat dari kakakku. Kuharap kau sudi mengajariku. Bagus. Pernah dengar Stefani menyebutmu, kau capai banyak hal dalam pelatihanmu dan karaktermu mulia. Melihatmu hari ini, kau memang sesuai reputasimu. Saya tidak pantas. Sudah lama ku dengar ada saudara laki-laki. Melihatmu hari ini, kau benar-benar memiliki kehadiran yang luar biasa. Lihatlah sikapmu. Persis Yang mulia. Yang mulia, hamba ada sesuatu yang ingin disampaikan. Katakan. Vincent telah lama tinggal di luar istana dan dibesarkan oleh pedagang. Selama waktu ini, Anda sibuk dengan urusan kenegaraan dan jarang bertemu dengannya. Penampilan anak sangat berubah saat tumbuh dewasa. Hanya berdasarkan orang tua angkatnya. Kita tidak bisa memastikan bahwa Vincent adalah putra Anda. Saya setuju. Vincent dan perawan suci Stephanie telah menikah untuk sementara waktu. Apakah dia keturunan kerajaan? Bukankah dia tahu? Perawan suci bukanlah seorang bijak. Dia tidak bisa begitu saja mengklaim bahwa dia keturunan kerajaan. Saya akan bicara yang tidak enak. Bagaimana jika keluarga Gu menukar pangeran dengan putra mereka sendiri? Itu mungkin. Keluarga Gu hanya memiliki satu putra. Semua orang di ibu kota tahu itu. Apakah ada catatan medis atau bukti apapun? Nyonya Jovi lebih 50 tahun. Dia belum melahirkan. Di mana catatan medisnya? Apa kau menghina orang tuaku? Lihat. Menyebut mereka orang tuamu. Di mana sikapmu sebagai bangsawan? Tenang. Jangan terjebak oleh jebakan mereka. Yang mulia, saya bersedia menjamin sebagai perawan suci bahwa Vincent memang sang pangeran. Stefania identitas perawan suci. Masalah besar di liang agung kita. Kau menjamin sebagai perawan suci. Jika Vincent bukan putra Yang mulia, kau tak hanya akan kehilangan status perawan suci. Kau akan kejahatan menipu kaisar. Kantong ini dari saat Yang mulia memberi keluarga Gupera, ini bisa dijadikan bukti. Bukti apa yang bisa diberikan kantong ini? Lalu beritahu aku, bagaimana mereka bisa membuktikan identitas Vincent? Kita butuh tes darah. Saya setuju. Beraninya kau. Kesehatan ayah sangat berharga. Bagaimana dia bisa ambil risiko melukai diri? Kesehatan Yang mulia penting. Tapi karena Yang mulia dan Vincent adalah saudara, tes darah juga bisa dilakukan. Apa posisiku dalam semua ini? Yang mulia, negara yang utama. Bagaimana jika kita salah menaruh kepercayaan? Ayah, buktikan saudaraku tak bersalah. Berikan perintahnya. Yang mulia, mohon perintah. Baiklah. Seseorang, bawakan air.
Ayah, Apa hasilnya? 2 tetes darah itu tidak menyatu. Serahkan itu. Beraninya kau, Vincent. Apa kau tahu kesalahanmu? Putramu tidak tahu. Kau masih berani mengaku putraku? Ia sendiri. Tidak. Yang mulia, ada yang salah dengan air ini? Stephanie, aku sangat percaya. Makanya, tidak verifikasi identitas Vincent. Kau berani bawa penipu ke istana. Apakah kau berharap untuk merebut kekuasaan setelah menjadi putri? Aku tidak berani. Hanya saja Pangeran Elliot berulang kali mencoba menjebak aku dan Vincent. Air yang dia siapkan tidak bisa dipercaya. Kau bilang Elliot menjebakmu? Ayah, aku benar-benar tulus. Namun Stephanie dan Vincent telah menjebakku seperti ini. Aku telah dituduh secara salah. Yang mulia, saya percaya Pangeran Elliot bukan putra kandungmu. Saya berani menyarankan agar Anda secara pribadi menguji darahnya. Beraninya kau. Jika aku bukan putramu, aku terima hukuman apapun. Kau pergi dan siapkan airnya sendiri. Mereka telah menyatu. Yang mulia, mereka telah menyatu. Ayah, bagaimana mungkin ini terjadi? Aku tumbuh di istana dan sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku bukan putra kandungmu? Yang mulia, ampuni aku. Yang mulia, ampuni aku. Apa yang kau lakukan? Aku menaruh minyak di mangkuk ini. Aku lupa. Itu sebabnya darahnya tidak bisa menyatu. Kau, yang mulia, ampuni aku. Kau hampir mencelakai saudaraku. Yang mulia, tolong ampuni aku. Elliot, menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Seseorang. Seret dia keluar dan pukul dia sampai mati. Kau, dia. Yang mulia, ampuni aku. Yang mulia, ampuni aku. Ampuni aku, yang mulia. Ayah, tenanglah. Aku melampaui batas. Vincent, aku salah menuduhmu tadi. Aku belum pernah. Semalu ini sejak aku kecil. Lupakan tentang kue leluhur. Lebih baik aku kembali menjadi putra keluargaku. Setidaknya, aku tidak akan dicurigai garis keturunanku. Aku permisi dulu. Stephanie, aku tahu dia merasa dirugikan. Pergi bersamanya dan pujuk dia untukku. Baik, yang mulia. Vincent, setelah susah payah untuk ku pergi begitu saja, tak ingin balas dendam orang tuamu. Jual mahal. Vincent sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika kita ingin menjatuhkan Elliot, kita masih butuh bukti. Stephanie, carikan Richard untukku. Baik. Yang mulia, kesehatan Anda semakin melemah. Anda harus lebih menjaga diri. Aku tahu kondisiku sendiri. Hanya saja, situasi di istana terus berubah. Keamanan negara dan rakyat, semuanya membutuhkan perhatianku. Yang mulia, ada yang ingin kukatakan, tapi aku tidak tahu. Apakah aku harus... Katakan saja. Ku dengar, Pangeran Elliot sangat aktif belakangan ini. Dia mencoba memenangkan pejabat penting di istana. Apakah kau mengatakan bahwa Elliot memiliki niat memberontak? Aku tidak berani mengatakan itu. Kau terlalu curiga. Tanyakan orang tuamu, bagaimana perkembangannya? Aku membuat kemajuan besar.
Ceritakan padaku. Kata orang tuaku, dia punya rumah besar di luar kota, tempat dia menyembunyikan harta karun yang dijarah bertahun-tahun, dan beberapa hal mencurigakan. Stephanie, jangan pergi. Elliot licik dan berbahaya. Dia mungkin sudah siapkan jebakan. Tidak mungkin. Kita tak bisa risiko berdua. Kau seorang pangeran. Jika kau kenapa-kenapa, bahkan seluruh keluargaku takkan cukup untuk mengatasinya. Aku akan menemani Nyonya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Denganmu, hal sekecil itu akan lebih sulit lagi bagi Stephanie. Tunggu aku di rumah. Hati-hati. Aku akan menunggumu di rumah. Oke. Richard, tunggu sini. Masuk biar lihat. Nyonya, hati-hati. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Selama 10 tahun lebih ini, Elliot memeras banyak dari rakyat jelata. Dengan buku besar, kita pasti bisa menjatuhkannya kali ini. Siapa di sana? Kenapa aku tidak mendengarnya? Kau pasti salah dengar. Elliot ini tidak sehebat itu. Yang mulia, Stephanie sudah pergi dengan Richard. Haruskah kita mengejar mereka? Tidak perlu. Jika kau ingin menangkap babi, kau harus memberinya umpan. Stephanie, kau akhirnya kembali. Apakah semuanya baik-baik saja? Baik-baik saja. Lihat, ini buku besar Elliot. Merinci kekayaan rampasan dari rakyat. Dan polusinya dengan pejabat lain bertahun-tahun. Bagus. Dengan ini, kita bisa menjatuhkan Elliot. Besok pagi, aku pergi ke istana temui Kaisar. Tunggu aku di rumah. Tapi Elliot punya banyak kekuasaan di istana. Aku takut dia akan merugikanmu. Jangan khawatir. Meskipun ayahku adalah menteri yang setia, dia punya banyak teman lama di istana. Mereka semua akan membantuku. Hati-hati. Aku hanya takut. Apa? Tidak ada. Oh tidak, aku tidak bisa melihat. Yang mulia, lapor hal penting. Lanjutkan. Suami saya, Vincent dan saya dijebak oleh putra mahkota. Pertama, kami tidak punya pilihan selain melindungi diri kami sendiri. Kami akhirnya kumpulkan bukti eksploitasi rakyat oleh putra mahkota pertama dan penyuapan pejabat. Tunjukkan padaku. Elliot, apakah kau mengakui kesalahanmu? Ayah, aku telah difitnah. Buku besar ini pasti telah dipalsukan oleh Vincent dan Stephanie. Mereka bersekongkol dengan kekuatan di dunia persilatan untuk menjatuhkanku. Ini adalah konspirasi besar. Yang mulia, saya ingin melapor ada desas-desus di istana. Tonton, Vincent dan Stephanie. Pasangan itu bersekongkol dengan kekuatan dunia persilatan dengan motif tersembunyi. Ada desas-desus bahwa Stephanie iblis wanita, Menteri Liam, lindungi putrinya, menyebar desas-desus bahwa awalnya tidak percaya, tapi sekarang sepertinya benar.
Yang Mulia, Vincent enak pedagang. Pedagang mementingkan keuntungan. Mereka tunjukkan buku besar ini. Jelas untuk menjebak putra mahkota pertama. Mengambil keuntungan dari untuk keuntungan mereka. Yang Mulia, setiap kata yang saya ucapkan adalah benar. Putra mahkota pertama punya rumah besar lain di luar kota. Rumah besar itu punya ruang rahasia, penuh emas, perak, permata. Mohon selidiki, Yang Mulia. Apakah ini benar? Ayah, aku bersumpah demi hidup. Ini sama sekali tidak benar. Pergi dan lihat. Baik. Sepertinya Elliot sudah siap. Jika ini terus, kita tak hanya gagal jatuhkan Elliot, tapi kita mungkin diserang balik olehnya. Aku harus segera memikirkan cara. Silakan berdiri. Yang Mulia, putra mahkota pertama, berulang kali berkomplot melawan Vincent. Orang tua Vincent juga dibunuh olehnya. Anda mengetahui semua ini. Ayah, apa yang Stephanie katakan sama sekali tidak masuk akal. Aku belum pernah bertemu orang tua Vincent. Bagaimana mungkin aku menyakiti mereka? Anda tahu Vincent sejak awal. Putra yang mulia yang hilang. Anda takut kehilangan kekuasaan Anda. Jadi Anda mengirim Clarice membunuh. Clarice? Siapa Clarice? Jangan pura-pura bodoh. Yang mulia, hamba ini telah menyelidiki. Hanya ada reruntuhan di luar kota. Dapat dilihat bahwa itu dulunya sebuah rumah. Tetapi karena bertahun-tahun terbengkalai, itu telah runtuh. Di reruntuhan, kami tak menemukan ruang rahasia Nona Stefanie atau perhiasan emas dan perak. Apa? Cukup. Stephanie, apakah kau dengar itu? Luar kota, cuma rumah bobrok. Stephanie, jelaskan padaku, apa yang terjadi dengan reruntuhan di luar kota? Yang Mulia, Anda cukup pintar. Semalam saja. Anda buat rumah itu terlihat bobrok bertahun-tahun. Ayah, niat jahat Stephanie sangat jelas. Aku mohon kau menghukumnya dengan berat. Yang Mulia, setiap kata yang kukatakan itu benar. Tadi malam, aku pergi ke rumah besar itu. Anak bernama Richard itu yang membawaku ke sana. Hari ini, rumah itu jadi reruntuhan. Anak? Anak apa? Aku di rumah besar itu sepanjang malam. Aku tidak pernah pergi. Pelayan rumah besar jadi saksi. Aku tidak pernah melihat anak apapun. Kau membunuh Richard. Apa kau gila? Ayah Stefania pertama menjebakku korupsi. Sekarang dia menjebakku pembunuhan. Ayah, tegakkan keadilanku. Yang Mulia, seseorang memukul genderang resmi dan meminta audiensi untuk memohon keadilan. Siapa yang begitu berani? Ku dengar itu seseorang yang bernama Vincent. Cepat, Panggil Vincent untuk memasuki pengadilan. Yang Mulia, hamba Vincent memberi salam hormat. Vincent, tahu artinya? Memukul genderang resmi? Jika laporanmu salah, kau akan dicambuk. Hamba tahu. Tapi setiap kata yang hamba ucapkan benar. Hamba tak berani berbohong. Pak. Vincent, berkat rahmat yang mulia, kau bisa menikahi perawan suci kami. Alih-alih puas dan patuh hukum dan berkontribusi pada negara, kau berani jelekkan pangeran di aula ini. Yang Mulia, apakah hamba telah menjelek-jelekkan anda atau tidak? Setelah hamba selesai berbicara, Yang Mulia akan menilai sendiri. Bicaralah. Yang Mulia, tadi malam Stephanie dan Richard pergi ke rumah di luar kota. Rumah itu properti pribadi pangeran. Tempat dia menyembunyikan bertahun-tahun kekayaan rakyat yang diperasnya. Dan buku rekening kolusi pejabat. Tanpa itu kau, pangeran tahu sebelumnya rencana Richard dan Stephanie. Dia menggunakan buku rekening palsu untuk memancing mereka. Setelah rencananya berhasil, dia mengirim seseorang untuk membakar rumah itu. Tidak hanya itu, dia ingin manfaatkan masuknya Stephen ke istana hari ini untuk membunuh Richard dan membungkamnya. Untungnya, hamba sudah belajar berkali-kali dan sudah bersiap. Itu sebabnya dia tidak berhasil. Vincent, kamu fitnahku. Elliot,
Biarkan dia selesai. Yang Mulia, Richard ada tempat di luar aula. Panggil dia. Dan kita akan tahu yang sebenarnya. Untuk menutupi kejahatannya, Pangeran berulang kali kirim orang untuk bunuh Stephanie dan hamba. Bukan kerana kekuatan luar biasa. Dan bantuan pelindung setia, Stephanie dan hamba pasti sudah lama mati. Panggil Richard. Panggil Richard masuk aula hadap Yang Mulia. Yang Mulia, hamba Richard memberi salam hormat. Bangkit dan bicaralah. Richard, apakah yang dikatakan Vincent benar? Lapor, Yang Mulia, semua benar. Semalam, kubawa nyonya ke rumah besar itu. Banyak sekali emas, perak, dan perhiasan di dalamnya, dan buku rekening. Dan pagi ini, ketika aku pergi buang air kecil, seorang pria berbaju hitam mencoba membunuhku. Tuan Vincent yang menyelamatkanku tepat waktu. Ayah, anak ini pasti sudah disuap oleh mereka. Makanya dia omong kosong. Yang Mulia, setiap kataku benar. Jika pangeran pertama tak menyembunyikan apapun, mengapa dia membakar rumah itu? Stephanie, beraninya kau membuat tuduhan palsu. Yang Mulia menyukaimu. Kau melawanku. Yang Mulia, hamba ada sesuatu yang ingin disampaikan. Bicaralah dengan bebas. Aku baru saja mendengar di luar aula, pangeran pertama berkata bahwa dia tidak mengenal Clarice. Tapi aku mengenalnya. Pangeran pertamalah yang memerintahkan Clarice untuk menangkap aku dan keluargaku. Untuk memaksa adikku, Lydia, untuk bekerja untuknya. Akhirnya adikku juga meninggal di tangan Clarice. Omong kosong. Aku tahu pangeran pertama Clarice punya anak 3 tahun. Awalnya dirahasiakan, tetapi begitu anak itu sakit, Clarice mengambil darah sebagai obat. Begitulah aku mengetahuinya. Yang Mulia, ini masalah serius. Kita perlu mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Yang Mulia, jika Vincent dan Stephanie bilang itu benar, maka pangeran pertama melakukan kejahatan besar. Ayah, aku telah difitnah. Aku benar-benar setia kepadamu. Bagaimana aku bisa melakukan hal pengkhianatan seperti itu? Kalian berdua mencoba menjebak. Berdasarkan kata-kata sepihak anak. Elliot, aku akan memberimu kesempatan. Apakah kau punya bukti untuk membuktikan bahwa kau tidak bersalah? Ayah, tanah itu, pedagang hampir bangkrut. Aku kasihan, aku beli untuk membantu. Aku belum pernah ke sana, dan aku tidak tahu apa isinya. Sedangkan untuk Richard ini, aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Yang Mulia, saya tidak berani berbohong. Ayah, anak ini naif. Dia pasti dihasut Vincent, Stephen. Hentikan pertengkaran ini. Masalah ini akan kuselidiki tuntas sampai kebenaran terungkap. Elliot, kamu dikurung di rumahmu. Saya, seperti perintah Anda. Kasus ini ditugaskan kepada kalian berdua. Jika ada bukti baru, laporkan segera kepadaku. Seperti perintah Anda, Yang Mulia. Kalian semua dibubarkan. Kupikir dengan saksi dan bukti, kita bisa menutup kasus ini tanpa diduga. Yang Mulia hanya menempatkan Elliot sebagai tahanan rumah. Jangan khawatir. Aku punya rencana cadangan. Kirim ke kediaman Peyang malam ini. Pastikan tidak ada yang salah. Ya. Tadi malam, aku kirim surat rahasia ke ayahku. Dia akan diam-diam bantu kita selidiki kejahatan serius Elliot. Tuan muda, Nyonya muda. Biarkan dia masuk. Ya, Salam, Nona. Salam, Tuan Muda. Apakah ayahku membuat kemajuan? Lepor, Nona, Tuan terima suratmu. Selidiki semalaman. Tanpa diduga, di pelabuhan pedagang garam, sebuah kapal dagang ditemukan. Kapal itu penuh dengan baju besi, bubuk hitam, dan beberapa senjata api. Semua dilarang. Diperdagangkan di liang besar kita. Tepat. Jadi, Tuan menyita kapal itu. Setelah diinterogasi, para awak mengaku bahwa mereka semua adalah orang-orang pangeran pertama. Barang-barang ini juga milik pangeran pertama. Lihat. Begitu banyak senjata api dan bubuk hitam. Apa yang Elliot coba lakukan? Hal-hal lain baik-baik saja. Aku hanya takut bahwa Elliot memiliki niat memberontak. Beberapa tahun terakhir ini, kesehatannya Mulia menurun.
Dan Elliot jahat. Tak ada jaminan dia tak akan kudeta sebelum Yang Mulia akui dan resmi menyambutmu kembali ke keluarga kerajaan. Yang Mulia, saya dan isteri menemukan bukti kuat upaya pemberontakan Elliot. Silakan lihat, Yang Mulia. Berikan padaku. Bawa Elliot kepadaku, baik. Saya bertekad wariskan tahta untuk bajingan itu. Dia membuatku tetap hidup hanya untuk memberi saya yang kecil itu batu asa. Dia akan mengeksekusiku setelah naik tahta untuk membangun otoritasnya dan prestasi politik. Ayah, kau menyayangi bajingan kecil ini. Karena kau tidak berperasaan. Jangan salahkan aku karena kenapa kau? Atas perintah Yang Mulia, Anda dipanggil ke istana. Yang Mulia, silakan. Elliot, apa yang harus kau katakan? Yang Mulia, Elliot telah menimbun bubuk mesyuar hitam dengan maksud memberontak. Kejahatannya keji. Jika dia tak dihukum berat, sulit yakinkan rakyat. Itu akan membuat hati semua orang di dunia dingin. Yang Mulia Stephanie benar. Kejahatan Elliot tidak termaafkan. Yang Mulia, hukum dia dengan berat. Yang Mulia, demi negara, keselamatan rakyat. Yang Mulia, keluarkan dekretnya untuk menangani Elliot. Cukup. Seseorang bawa Elliot ke penjara kekaisaran. Ayah, kasihanilah aku, Ayah. Aku tahu aku salah. Maafkan aku, Ayah. Ayah, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Ayah, maafkan aku. Sekarang, Elliot telah dipenjara. Usaha kita tidak sia-sia. Aku takut Elliot tidak akan menyerah begitu saja. Stephanie, jangan khawatir. Sekarang buktinya sudah konklusif. Elliot, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Yang Mulia. Kau benar-benar orang kepercayaanku. Sekarang, aku dalam masalah. Hanya kau yang datang mengunjungiku. Yang Mulia, apakah Anda punya rencana lain? Ambil lonteng kau kena temui, Charles. Komandan Garda Kekaisaran. Dia melakukan kejahatan besar waktu itu, dan aku melindunginya. Dia berhutang budi padaku. Di saat kritis ini, dia harus membayar hutang budi itu. Baik. Yang Mulia, terlambat. Terima kasih telah menyelamatkanku, Komandan Charles. Para prajurit, sekarang karena Vincent berusaha merebut tahta, hanya aku pewaris sah. Hari ini kita akan membersihkan rombongan kaisar. Setelah ini selesai, kalian semua akan dipromosikan. Bersihkan rombongan kaisar. Yang Mulia, ini buruk. Kabar pangeran pertama bersekongkol dengan Komandan Charles dan kerajaan untuk pemberontakan menuju istana. Anak pemberontak ini telah melakukan tindakan pengkhianatan terhadap. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para pemberontak datang dengan kuat. Aku khawatir istana dalam bahaya besar. Dengan titahku, perintahkan semua pasukan untuk segera memasuki istana dan melindungiku. Tuan muda, nyonya muda, seseorang dari istana ada di sini. Mereka punya hal penting untuk dibicarakan. Cepat undang mereka masuk. Atas titah Yang Mulia, hamba menerima titah. Bangsa perangkakan ke kota Baratin Tawantuan, kembali ke istana, lindungi raja.
memintaku ke kota barat untuk bala bantuan. Ini? Karena ini adalah perintah yang mulia. Kau harus pergi. Sebelum Elliot menerobos Gapura, aku masuk istana dulu, lindungi yang mulia. Aku akan menunggumu di istana. Oke, Stephanie. Kau harus hati-hati. Ya? Dengarkan, para jenderal sekarang yang mulia. Telah disihir oleh Vincent itu, fondasi negara goyah. Dan dalam bahaya besar hari ini. Ikuti aku ke istana. Singkirkan para pengkhianat. Singkirkan para pengkhianat. Ayah, keluar dan menyerahlah. Tahta ini cepat atau lambat akan menjadi milik serang. Stephanie banyak pemberontak. Punya tindakan balasan? Yang mulia, pertahanan diatur. Selama pertahankan istana dan tunggu bala bantuan, kita bisa pukul mundur pemberontak. Lapor. Yang mulia Nyonya, ini burung. Pemberontak mulai serang gerbang istana. Yang mulia, mohon tunggu dengan sabar di aula. Saya akan pergi dan melawan para pemberontak. Hentikan amukan pemberontak. Bunuh! Stephanie, dasar jalan. Aku akan membunuhmu hari ini. Para prajurit, runtuhkan gerbang kota. Kekayaan dan kejayaan ada dalam genggaman kita. Bunuh! Nyonya, kita tak bisa bertahan lebih lama lagi. Mati pun, kita harus pertahankan. Bunuh! Di mana bala bantuannya? Bisakah Stephanie dan yang lainnya menahan mereka? Jangan khawatir, Yang Mulia. Nona muda itu punya kekuatan super. Dia mampu menahan pemberontak. Bala bantuan segera tiba. Yang Mulia, gawat. Para pemberontak telah mencapai gerbang istana bagian dalam. Apa? Apa yang akan kita lakukan? Stephanie, menyerahlah sekarang. Kau takkan bisa kabur hari ini. Elliot, dasar pemberontak pengkhianat. Kau tak akan pernah berhasil. Apa yang harus kulakukan? Jika aku mengikuti Elliot, ini jalan buntu. Tapi jika mengkhianatinya, juga akan dibunuh. Komandan, gawat. Pasukan lain telah muncul di belakang kita. Sepertinya bala bantuan. Apa? Bagaimana bala bantuan sudah begitu cepat? Charles, ada apa? Bukankah kau bilang ini sangat aman? Ini, Yang Mulia, aku juga tidak tahu. Kenapa mereka datang begitu cepat? Prajurit, bala bantuan telah tiba. Saatnya untuk serangan balik kita. Prajurit, bodoh! Mundur, cepat! Kalian pecundang, lindungi aku! Elliot, kau pengkhianat. Hari ini adalah hari kematian. Charles, beraninya kau mengkhianati. Elliot, saat aku kalah, kau menyelamatkan hidupku. Kau melihatku dalam keadaanku yang terburuk. Sayang sekali. Saat itu kau adalah pangeran maha kuasa. Aku tak bisa menyesal. Sekarang, selama aku membunuhmu, aku akan dianggap berjasa melindungi kaisar. Elliot, kau bersekongkol dengan komandan, mengawal kekaisaran untuk memberontak. Kau melakukan kejahatan keji. Hari ini kau tak bisa lari. Aku tidak terima.
Elliot. Demi tahta, kau akan menghalalkan segala cara memfitnah yang setia. Sekarang kau berakhir seperti ini. Ini salahmu sendiri. Menang atau kalah? Aku bersedia mengaku kalah. Tapi aku tak menyangka dikalahkan oleh kalian berdua. Orang-orang kecil. Elliot, kau terus bicara demi tahta. Tapi hanya untuk keuntunganmu. Kau tak pantas menjadi pangeran. Elliot, aku selalu menaruh harapan besar padamu. Tak kusangka kau lakukan pengkhianatan seperti ini. Apa pembelaan? Ayah, aku tahu aku salah. Aku hanya sesaat bingung. Ayah, tolong ampuni hidupku. Mengampuni hidupmu? Saat kau merencanakan pemberontakan ini, pernahkah kau pikir mengampuni hidupku? Elliot dibawa ke penjara kerajaan. Menunggu hukuman. Baik. Ayah, ampuni aku. Ayah. Hari ini, Vincent dan Stephanie mengalahkan pemberontak dan menyelamatkan tahtaku. Kalian berdua berjasa besar. Yang mulia, Anda terlalu memuji. Harus kulakukan. Vincent, kau putraku, tumbuh di antara rakyat jelata. Kau berani, terampil bertempur, dan sangat setia. Hoki Petuskam mengakui kue leluhur dan mengangkatmu putra mahkota. Terima kasih, Yang Mulia. Aku akan berbuat terbaik untuk membantu Yang Mulia dalam memerintah kerajaan. Stephanie, kau punya kekuatan luar biasa, kebijaksanaan dan keberanian. Dan kau sepenuhnya setia padaku. Kau dan putra mahkota sudah menikah dan saling mencintai. Aku merasa tenang meninggalkan putra mahkota dalam perawatanmu. Saya menerima keputusan itu. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat Yang Mulia. Selamat Yang Mulia. Selamat Yang Mulia. Menjadi putra mahkota itu melelahkan. Pakaian ini saja beratnya 10 pon. Aku masih lebih suka jubah satinku. Tapi kau tahu, warna ini cukup meriah. Hei kau, bahkan dengan pakaian ini, kau tidak terlihat seperti putra mahkota. Hanya perlu terlihat seperti suamimu. Aku suka hari seperti ini. Sederhana dan damai. Yang Mulia. Ini adalah tugas terakhir yang punya untukmu. Setelah aku meninggal, kau amati untuk apakah Vincent akan membasmi keluarga Elliot seluruhnya. Jika dia membasmi keluarga Elliot seluruhnya, kau ambil dekret rahasia ini ke kerajaan selatan. Temukan saudaraku Nathan. Suruh dia kembali mewarisi tahta. Jika dia tidak membasmi keluarga Elliot seluruhnya, kau bantu dia membersihkan jalan. Yang Mulia. Vincent, bangun. Dengarkan. Itu lonceng kematian. Yang Mulia, saya ingin melaporkan sesuatu yang penting. Masuk. Yang Mulia, putra mahkota, dia bunuh diri di penjara, dia telah meninggal. Lonceng kematian barusan untuk Elliot. Ya, Yang Mulia sakit parah. Tapi Istana bilang, dia selesai 2 hari. Dia ingin bertemu Anda. Kami mengerti. Kami akan segera pergi. Ayo pergi.
Bagaimana keadaan ayah? Yang Mulia kena stroke. Sirkulasi darahnya menurun. Sekarang, hanya berani pakai sedikit ginseng agar tetap hidup. Ada yang mendesak, Yang Mulia harus lebih sering bersama Yang Mulia. Bicara dengannya. Saya permisi dulu. Ayah. Vincent, jangan salahkan ayahmu. Aku tidak berani. Tidak berani, tapi kau tetap melakukannya. Aku hanya membenci Elliot. Dia membunuh orang tua angkatku. Sekarang, Elliot sudah mati. Aku tahu waktuku hampir habis. Kau harus berjanji satu hal padaku. Tolong, Bikara. Ayah. Setelah mati, jangan nodai tubuh saudaramu. Jangan libatkan keluarga saudaramu. Aku patuh. Elliot, pada akhirnya ayahmu lah yang mengecewakanmu. Ayah. Yang Mulia, beliau telah tiada. Yang Mulia? Sebelum Yang Mulia wafat, apakah beliau meninggalkan pesan? Yang Mulia meninggalkan titah lisan. Panggil ke-6 menteri. Panggil Liam. Yang Mulia, semua pejabat telah hadir. Yang Mulia meninggalkan titah lisan. Sahabatku. Lutut terima titah. Kami menerima titah tersebut. Titah putra mahkota Vincent. Keturunanku yang tinggal di luar istana. Dia sudah selesai pelatihan dan kembali ke akal leluhurnya. Dia akan mewarisi kuil leluhur, firing joke dan segel emas buktinya. Semua menteri saya harus membantunya sepenuh hati. Tidak ada kesalahan. Kami menerima titah tersebut. Liam adalah kepala semua pejabat. Anda harus memberi contoh. Anda akan jadi wali raja. Anda tidak boleh ikut campur politik. Jika berkhianat, 9 klan anda dieksekusi. Menerima titah. Pangeran sulung Elliot membangkang dan merebut paksa istana. Ini pelanggaran berat. Dia sering melukai saudara putra mahkota. Ini tidak setia, tidak berbakti. Dia bunuh diri di penjara kerana takut hukuman. Ini kejahatan yang lebih besar lagi. Usir Elliot dari kuil leluhur. Singkirkan piring gioknya. Cambuk mayatnya 500 kali. Pajang tubuhnya 7 hari. Keluarga Elliot, tak peduliannya sekalian. Atau usia. Semua dieksekusi. Yang Mulia hanya bertitah lisan. Ini surat wasiat tertulis? Yang Mulia meninggal tiba-tiba. Dia tak tinggalkan wasiat tertulis. Tidak ada surat wasiat tertulis. Bagaimana buktikan perkataan anda benar? Vincent Putra Mahkota ditunjuk pribadi oleh Yang Mulia. Putra Mahkota berubah sebelum warisan tahta. Sudah biasa. Apakah anda menyarankan saya salah menyampaikan titah kerajaan? Kami semua adalah sensor. Kami tentu saja harus bertanya lebih banyak. Kalian cerewet. Kalian tak butuh lidah lagi. Seseorang antara kedua pejabat ini pergi. Potong lidah, jahit mulut. Jangan pernah dibuka lagi. Ampun. Kau tidak akan memberiku penjelasan. Apa yang perlu kujelaskan? Almarhum Kaisar jelas tak tinggalkan titah. Apalagi melibatkan keluarga Elliot. Tapi kau memalsukan titah Kaisar. Almarhum Kaisar meninggalkan titah lisan. Hanya kau dan aku yang mendengarnya. Bagaimana aku bisa dianggap memalsukan? Titah Kaisar? Titah lisan itu jelas. Jelas apa? Titah almarhum Kaisar. Jangan perlihatkan jenazah Elliot. Jangan sampai kau keluarkan titah. Dia tak bilang aku tak bisa lakukan ini. Yang Mulia, semua yang kulakukan untukmu agar kau bisa mengamankan tahta. Stephanie, kau berbeda sekarang. Dulu, kau bahkan rela membantu Lydia. Tapi sekarang, kau bahkan tidak menyayangkan orang tua, wanita, atau anak-anak. Aku akan membantumu naik ke posisi Putra Mahkota. Misiku membantumu jadi Kaisar bijaksana. Pada akhirnya, aku adalah istrimu yang baik hati. Kau? Lusa upacara penobatanmu. Penobatanmu, kau bisa umumkan pada dunia. Putri Mahkota Stephanie memalsukan titah Kaisar, menipu Kaisar, dan menghukum matiku. Dicincang perlahan. Kau bisa menghukum mati keluargaku. Jadi, di istana, ayahku takkan jadi ancaman bagimu. Apa kau bilang? Kau ingin aku menjadi tiran pembunuh istri. Stephanie,
Lihat aku. Anak bungsu Elliot baru 3 tahun. Bagaimana kau tega melakukan ini? Kau memaksaku membaca buku sejarah. Bahkan di negeri barbar. Saat basmi klan dan penggal kepala. Anak-anak di bawah tinggi roda pedati. Dibiarkan hidup kusel kau. Bahkan tak ampuni anak 3 tahun. Lagi. Apakah kau menyalahkanku sekarang, Yang Mulia? Anak-anak di bawah tinggi roda pedati dibiarkan hidup. Aku akan membaringkan roda pedati. Jika Yang Mulia merindukan adat barbar, maka taklukkanlah barbar. Buat orang barbar ikut aturan yang agung. Stephanie sayangku. Bukan begitu. Kau harus memanggilku permaisuri sekarang? Putra bungsu Elliot baru berusia 3 tahun. Dia anak Clarice. Kau pikir aku kejam dan tak berperasaan? Aku tunggu di istana. Jika kau tak basmi akannya, akan ada masalah tak berkesudahan. Tapi kau tidak bisa. Jika Yang Mulia pikir kejam dan tak berperasaan, ikut campur politik, membantai orang tak bersalah, maka ku rela mati. Tapi sebelum aku dieksekusi, hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu adalah melenyapkan para pengkhianat dan singkirkan akarnya, agar kau nikmati pemerintahan damai dan sejahtera. Setelah aku mati, tolong lihatkan. Vincent akan basmi keluarga Elliot atau tidak. Vincent, kau akhirnya lulus. Ujian terakhir ini. Memata-mataiku diam-diam. Apa kesalahan? Yang Mulia, ada yang kupikirkan. Aku tidak sengaja memata-matai. Kenapa kau ragu-ragu? Bangun dan bicara. Anak penjahat 3 tahun. Elliot dan Clarice tidak dieksekusi. Apa katamu? Yang Mulia, ampuni aku. Itu permaisuri. Permaisuri memerintahkanku untuk mengirim anak itu ke selatan. Biarkan dia diadopsi oleh keluarga pedagang. Aku merahasiakan ini. Aku tidak berani bicara. Apakah itu benar? Tentu saja. Aku tidak berani menipu Yang Mulia. Stefania, kau biarkan anak itu pergi. Apa yang terjadi? Kau akhir-akhir ini agak mudah tersinggung. Jika aku tidak menyelamatkan anak ini, kau mungkin sudah bahkan mengusirku dari istana. Istriku. Istri. Seperti yang kau katakan, anak itu tidak bersalah. Aku benar-benar tidak tega melakukannya. Jadi kedua, siapa dagang? Di daerah terpencil untuk mengadopsinya. Pertama, tak perlu khawatir. Identitas anak itu terungkap. Sayang dan balas dendam. Apa ini? Saat dia besar nanti. Sayang. Kedua, sayang keluarga pedagang kaya. Anak itu pasti tidak akan menderita. Aku punya camilan untukmu. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih cepat? Semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman anak itu. Tunggu sampai situasi stabil sebelum memberitahumu. Stephanie, kau selalu sangat memikirkanku. Aku hanya tidak ingin kau berada dalam posisi sulit. Jika bukan karenamu, aku tidak akan banyak berubah. Ibu. Iya. Vincent kita sangat penurut. Vincent, anak baik. Ini ayah peluk. Kemari. Ayah belikan apa untukmu? Camilan favorit Vincent. Biar ibu membukanya untukmu. Apakah kamu anak baik hari ini? Kenapa kau menangis? Memikirkan masa kecilku. Orang tuaku di halaman rumah. Aku sedang berpikir, jika aku tidak dilahirkan di keluarga kerajaan, jika aku hanya anak orang tuaku, mungkinkah mereka menjalani hidup yang baik? Mungkinkah mereka hidup sampai usia tua? Kau tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk itu. Setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Jika aku tak punya kekuatan supernatural, jika aku bukan perawan suci yang agung, Yang Mulia takkan atur pernikahan kita. Dan aku takkan bertemu denganmu. Jadi menikahiku. Apakah kau pernah menyesalinya?
Aku memang punya beberapa penyesalan. Stephanie, kau berani menyesal menikah dengan... Tidak mungkin ada aturan untuk kaisar dan permaisuri berbagi tempat tidur. Sekarang, aturanku adalah aturannya. Yang mulia kaisar, permaisuri, waktunya bangun. Badanku pegal semua. Leherku sakit. Tidak. Kita sekarang suami istri. Semuanya non. Upacara penobatan, kita kesiangan. Anggun, berwibawa, ditakdirkan jadi ibu negara. Hidup kaisar. Hidup permaisuri. Stephanie, mulai sekarang kita kerjasama. Ciptakan dunia saja. Vincent, aku tak akan mengecewakanmu. Selamat, Yang Mulia Kaisar. Selamat, Yang Mulia Permaisuri.